cek dokumen. Cek dokumen, apply, submit. Dokumen nggak ada masalah baru. Makanya sampean ketemu sama saya. Kan katanya sampean banyak yang nganggur. Sampean kan selalu terus telepon-telepon tok, nggak mau ketemu saya. Biar saya itu jelasinnya enak. Kalau by telepon sampean mesti ngambang. Iki piye, bentuknya ya apa gitu. Kalau ketemu saya kan enak. Saya sendiri akan Nah, kalau bisa sama suaminya. Setiap teman-teman yang mau dibantu sama saya itu tak suruh datang sama suaminya. Jadi biar saya juga bisa jelasin ke suaminya, bisa jelasin ke sampean. Karena tidak semua orang Hongkong itu juga tahu prosedur menikahnya. Walaupun mereka orang Hongkong, mereka juga belum tentu. Ya sama kayak di Indonesia. Kalau misalnya kita ngurus sesuatu, nggak semua orang tahu. Jadi kalau ada suaminya, ya kan, kalau lagi pas ada suaminya nanti dipasin juga saya sama ada istri saya kan bisa kantonis, ya. Kalau saya bisanya bahasa Inggris, saya akan jelaskan karena terkadang suami istri pasangan itu suaminya merasa orang Hongkong. Jadi kalau dikasih tahu calon istrinya, alah kamu itu tahu apa, ada yang kayak gitu juga. Wadah mbak aku. Loh iya. Jadi pasangan-pasangan yang ketemu sama saya itu ada yang oke, ada yang iya, ada yang enggak gitu. Ada yang ngerti. Ada yang nurut. Ada yang super ngeyel, macem-macem mbak. Ya sama aja, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan nemuin saya. Jadi saya bisa jelasin, saya bisa nunjukin kayak tadi, saya tunjukin bookingannya. Bukti bookingannya tadi seperti itu. Nah itu kalau sudah siap di booking, makanya bulan Desember ini jadwalku padat mbak. Ada tiga pasang. Nanti kalau sampai bulan Desember juga 4 pasang ini. Musim nikah rame nih. Dan kemarin saya ngomong sama teman saya, ternyata kemarin ada apply submitnya ke Dunmun yang lebih cepat karena mereka buru cepat. Jadi seperti itu Mbak nggak apa-apa. Makanya lah, sampean selalu dari dulu telepon tok, nggak ketemu sama saya gitu loh. Gitu. Nggak salah. Sekali lagi sampean nggak nemuin saya itu nggak masalah. Cuman kalau sampean dalam posisi kebingungan, aku tuh menjelaskannya juga kalau dengan kata-kata itu kan nggak bisa nunjukin. Terus nanti syarat-syaratnya. Habis itu kan habis nikah terus dependent visa. Nah dependent visa kemarin juga ada mbak yang sudah langsung telepon ke saya kena masalah di imigrasi. Gara-gara tabungan suaminya nggak cukup. Tapi dari awal dia nggak nelpon saya. Dia cuma nanya, mas tabungan segini boleh nggak apply? Aku ya boleh-boleh aja. Silahkan. Ternyata di perjalanannya dia kena masalah. Makanya kalau jadi ibaratnya gini loh mbak, kalau memang perlu dan sampean menganggap saya itu bisa dipercaya untuk memberikan informasi yang benar, sampean berdua datang temui saya di mana? Di kos BB. Malam bisa nggak? Ya nggak ada masalah, cuman kita pasin kalau pas istriku nggak kerja, makanya dicocokin jadwalnya sama calonnya sampean biar enak ngomongnya. Kalau Sabtu malam ini malam jam. Iya nggak apa-apa, makanya kan kita janjian sama sampean biar pas, biar ada bojoku, biar bojoku juga bisa jelasin ke suaminya sampean. Jadi biar yang denger itu dua-duanya. Kemarin juga kami kemarin juga sepasang. Oh kalau pasang-pasang bolak-balik mbak, bisa datang ke rumah. Ya kita kan berharap ingin memberikan informasi yang tepat gitu loh mbak. Biar sekali jalan. Biar sampean juga bisa dapat dependent visa kan, yo aku seneng gitu loh. Kalau ada orang yang bisa kita bantu. Nah, ini tadi sudah ada yang WA, dia dari Satin. Sudah ngasih kabar. Mas, alhamdulillah beres.
Hari ijabnya bulan 2 tanggal 8 loh. Dia Itu laporan. malah Halo? masih lama bulan 2. Ya, ya. Antri mbak, sing nikah ora mau wong siji, Nah. wong sak budget. Jadi tanggal nikahnya itu sesuai schedule yang di sana karena rame. Ya, kalau sampean maunya yang cepat-cepat ya cari pendaftaran yang semakin ke kampung. Ya, bulan 12 ngumpul. Nek bulan 12 untuk daftar menikahnya kelihatannya full. Tapi kalau bulan 1 atau bulan 2 nggak apa-apa. Kalau full itu bukan setiap buat yang di Wancai itu mungkin nggak full kan, kalau misalkan satin full Wancai bisa full. Apa? Kalau yang di satin full bulan Desember, yang di Wancai ada kemungkinan belum full kan. Jadi gini kalau sampean mau tahu, apply submit itu bisa dari mana saja. Nanti suami sampean biar tahu. Jadi submitnya itu yang nggak mafan itu satin, saya ngomong. Saya besok tanggal 4 Desember saya nyoba di Dunmun. Dia mafan apa enggak? Karena kalau di imigrasi Admiralty itu agak lumayan mafan. Jadi saya nyuruhnya ke pinggir. SIM Sacoy agak mendingan. Tapi satin lebih enak. Jadi untuk submit dokumen sampean itu mending yang jauh. Nah, setelah submit untuk menentukan tanggal, boleh sampean googling Admiralty, satin, SIM Sacoy itu mana yang longgar. Jadi untuk resepsinya, maksudnya untuk ijabnya, itu bisa di mana-mana. Yang penting dokumennya submit dulu. Nah, submitnya ini yang lebih enak itu yang di pinggir. Maksudnya di pinggir itu nggak di kota. Kalau Hong Kong Island kan kota. Saya cuman ngasih saran. Sekali lagi apa yang saya sampaikan saya ngasih saran. Tapi nek sampean metiti, sampean mau jajal dewe, sampean nggak mau yang jauh-jauh, monggo silahkan. Tapi kayaknya tapi Nggak apa-apa. Soalnya kemarin saya orangnya kalau nggak salah di Saiwanho. Kalau nggak Tai Kusing itu daftar nikahnya di Admiralty. Teriak-teriak, ngamuk-ngamuk lah, bla 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 bla. Saya nganterinnya sampai Bayu, kok sampai sebegininya. Terus begitu diantar ke satin, ya lempeng-lempeng aja. oh ya sih. Tapi kan sampean dulu kan nyaran satin gitu ya. Apa? Dulu sampean nyaranin ke satin, jadi nentuin pilihan ke satin aja. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau kode booking ternyata satin full dan sampean dapat misalnya nih di Dunmun, ya sudah, wong cuman submit nggak apa-apa. Yang penting cepat. Menurut saya satin Dunmun itu menurut saya loh nggak terlalu jauh. Nah, yang penting kan kalau buru cepet loh ya, sekali lagi buru cepet. Karena kadang-kadang orang dikasih info juga maksa ya nggak apa-apa. Saya juga pernah kak kemarin ada yang nganterin, terus habis itu ngomong yang datang suaminya toh, ternyata istrinya disuruh ikut datang. Kemudian berikutnya lagi datang suami istri harus datang lagi 3 kali. Itu kalau nggak pakai appointment, nggak pakai booking. Jadi dia walk in, tertolak. Apalagi di SIM Sacoy itu mesti ditanyain bookingnya. Kemudian Admiralty. Kalau satin kelihatannya ada yang langsung tapi ngantri jejer-jejer. Jadi supaya nggak ngantri jejer-jejer, gak waste time, makanya booking. Kalau booking udah langsung dari jam berapa sampai jam berapa kita datang aja langsung disodorin ke loket-loket yang masuk submit. Gitu mbak ceritanya. Ya kalau begitu kayaknya. Nah, wis terserah sampean. Sekali lagi nek wis iso dhewe tanpa saya seneng. Tapi nek sampean jek telepon ambek aku,
ya saya udah bilang ketemu saya. Oke. Jadi enak. Kan kita ngasih solusinya komplit gitu loh. Kalau untuk masalah nanti saksi, mau masalah translator, semuanya itu gampang dibicarakan. Yang penting submitnya dulu. Oke. Sa- Deh. Ya wes, gitu ya Mbak. Kontak-kontak nanti ya. Terima kasih. Sehat selalu yuk. Bye bye. Assalamualaikum. Oke teman-teman semuanya, ya kembali lagi persoalan pernikahan itu sebenarnya sederhana dan menurut saya juga mudah. Cuman kadang-kadang meyakinkan kedua pasang, ke satu pasang. Makanya suami dan istri. Ini ya kan, sekali lagi suaminya nih orang Hong Kong, istrinya kadang orang Indonesia. Nah ketika istrinya ngomong ke suaminya, nah suaminya bisa bilang kamu itu aku loh orang Hong Kong, aku lebih ngerti. Nah giliran lebih ngerti, nyoba jalan 1 kali, 2 kali, 3 kali bleset, ya kan? Terus ngomong ribet lah, semuanya urusan government, urusan semuanya nggak cuman hanya di Hong Kong. Kita aja kalau di Indonesia riwariwi nang balai desa, riwariwi di KUA, riwariwi di pengadilan, itu kadang-kadang kan kayak gimana ya? Namanya prosedur ya begitu, ya pemerintah prosedur. Makanya tetap semangat, ya. Kalau memang butuh ngobrol, silahkan ketemu sama saya, nggak ada masalah. Traktir kopi saya bahagia, kalau enggak ya enggak apa-apa, jalan sendiri boleh, monggo silahkan, yang mana yang terbaik menurut sampean. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video, bye bye.